Berikut ini adalah peta materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, tata surya terdiri dari matahari, benda langit, dan planet-planet. Sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, matahari itu sebagai pusat tata surya. Memiliki inti matahari dengan suhu 15 juta derajat Celcius. Dan benda langit itu terdiri dari satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, sekarang tentang planet. Planet-planet dalam sistem tata surya itu terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sampai saat ini, planet yang ditemukan dalam sistem tata surya ada 8 buah planet. Sebelumnya ada 9, yaitu planet Pluto. Akan tetapi planet Pluto keluar dari sistem tata surya, dari planet inti, dia menjadi planet kerdil. Nah, 8 planetnya itu apa saja? Yaitu Me, Ve, Buma, Yusa, Unep, Me, yaitu Merkurius, Ve, Venus, Bumi, Mars, U, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, berdasar letaknya terhadap matahari itu ada planet dalam, yaitu 4 buah planet terdepan, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, yang kedua ada planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan letak planet terhadap bumi, jadi berdasarkan letak planet terhadap bumi itu bumi yang sebagai batasnya, ya, itu terbagi ada planet inferior, yaitu planet Merkurius dan Venus. Jadi antara matahari dengan bumi. Jadi ada planet inferior yaitu Merkurius dan Venus. Nah, selanjutnya ada planet superior, yaitu dari Mars sampai Neptunus. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus itu termasuk planet superior. Berdasarkan ukuran dan komposisinya, planet dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial, yaitu planet batuan, adalah planet yang terdiri dari batuan padat dan unsur logam. Planet terestrial dinamai demikian karena kemiripan susunannya dengan bumi, dan Terra adalah nama planet bumi dalam bahasa Latin. Ukuran planet ini lebih kecil dibanding planet Jovian, yang termasuk planet-planet terestrial, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, berikutnya planet-planet Jovian, yaitu planet-planet gas, adalah planet yang tersusun dari gas seperti helium dan hidrogen. Planet Jovian dinamai demikian karena kemiripan susunannya dengan planet Jupiter, dan Jove adalah nama Latin dari Jupiter dalam bahasa Latin. Yang termasuk planet-planet gas ini yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, berikut ini kita akan bahas tentang karakteristik dari planet-planet yang ada di dalam sistem tata surya Bima Sakti. Yang pertama yaitu Merkurius, yaitu planet terdekat dari matahari dan planet terkecil dalam sistem tata surya. Planet Merkurius tidak memiliki satelit dan cincin. Planet Merkurius memiliki banyak kawah. Planet Merkurius memiliki waktu revolusi tercepat yaitu 88 hari dan lama rotasinya 59 hari. Yang kedua adalah planet Venus, di mana planet ini adalah planet terdekat dengan bumi dan sering disebut sebagai kembaran bumi karena ukuran dan komposisinya yang hampir sama dengan bumi. Planet Venus dijuluki sebagai bintang kejora atau bintang fajar atau bintang senja karena tampak cemerlang.
Planet Venus tidak memiliki satelit alami dan cincin, akan tetapi planet Venus memiliki lembah dan puluhan ribu gunung. Planet Venus ini termasuk planet terpanas karena suhu permukaannya 471 derajat Celcius. Arah rotasi planet Venus berkebalikan dengan arah rotasi planet yang lainnya, yaitu dari timur ke barat, sehingga matahari terbit di barat dan terbenam di timur. Planet Venus memiliki waktu rotasi lebih lama dari waktu revolusinya. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi termasuk planet yang satu-satunya dapat dihuni oleh makhluk hidup dan dijuluki sebagai planet biru. Karena terdiri dari 30% daratan dan 70% lautan. Bumi memiliki atmosfer yang mengandung oksigen. Planet Bumi memiliki satelit alami yang bernama Bulan. Planet Bumi memiliki kala rotasi 24 jam dan kala revolusi 365 1/4 hari. Yang keempat ada planet Mars, memiliki julukan sebagai planet merah karena permukaannya diliputi oleh debu yang berwarna merah. Planet Mars berukuran lebih kecil dari Bumi, dan planet Mars memiliki dua satelit alami yaitu Phobos dan Deimos. Waktu rotasinya 25 jam dan waktu revolusinya 687 hari. Yang kelima ada Jupiter. Planet Jupiter adalah planet terbesar dalam sistem tata surya, dijuluki sebagai planet raksasa atau giant planet. Memiliki banyak satelit diantaranya Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Jupiter memiliki cincin yang tipis dan kala rotasi paling cepat yaitu 10 jam dan kala revolusinya 11 tahun. Yang keenam adalah planet Saturnus. Planet Saturnus dijuluki sebagai planet permata karena memiliki cincin yang tebal dari bongkahan es. Planet Saturnus memiliki banyak satelit, diantaranya satelit Titan yang paling besar. Kala rotasinya 10,7 jam dan kala revolusinya 29,5 tahun. Yang ketujuh ada planet Uranus, yaitu planet terdingin dalam tata surya. Suhu terdinginnya minus 218 derajat Celcius dan suhu terhangatnya minus 153 derajat Celcius. Planet Uranus memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal, dijuluki sebagai petualang misterius. Hal ini dikarenakan pergerakan dari planet ini sulit diketahui. Pergerakan planet ini sendiri juga lain seperti rotasi yang dari atas ke bawah, secara vertikal. Planet Uranus mempunyai 27 satelit alami, diantaranya Ariel dan Titania. Atmosfer atas terbuat dari air, amonia, dan kristal es metana yang menyebabkan warna biru pucat. Kala rotasi planet Uranus 10,8 jam dan kala revolusinya 84 tahun. Yang terakhir yaitu planet Neptunus, dijuluki sebagai pembuat ulah karena sering kali keluar dari garis edarnya. Planet Neptunus mempunyai cincin tipis dan mempunyai 14 satelit, diantaranya Triton dan Nereid. Planet paling berangin karena di dalamnya banyak terjadi badai. Warna biru pada planet Neptunus karena atmosfer Neptunus mengandung gas metana. Kala rotasi planet Neptunus 16 jam, sedangkan kala revolusinya 165 tahun. Jadi planet Neptunus itu berputar mengelilingi matahari itu paling lama dari planet-planet yang lainnya. Sedangkan Merkurius paling cepat daripada planet yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi tentang karakteristik planet-planet. Kali ini kita akan membahas mengenai satelit, komet, dan asteroid. Let's check it out.
Nah, kalau kalian perhatikan nih, ada sebuah benda langit yang mengelilingi planet. Nah, misalnya saja ada sebuah bulan yang mengelilingi bumi. Nah, jadi si bulan ini dikatakan merupakan satelit bumi. Jadi, apa sih sebenarnya satelit itu? Nah, jadi satelit itu adalah benda langit yang mengorbit atau mengelilingi planet. Jadi, satelit itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada satelit alami, yang kedua ada satelit buatan. Nah, dari namanya, satelit alami adalah satelit yang bukan buatan manusia dan mengorbit atau mengelilingi sebuah planet. Sedangkan satelit buatan itu kebalikan dari satelit alami, di mana artinya satelit yang dibuat manusia dan mengelilingi benda langit yang lain. Nah, yang pertama kita bahas dulu satelit alami. Perhatikan animasi berikut ini. Kita bahas dari planet yang terdekat dengan matahari ya. Nah, Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit alami ya teman-teman, dikarenakan letaknya yang terlalu dekat dengan matahari. Hal ini disebabkan gaya gravitasi Merkurius dan Venus lebih kecil dibandingkan dengan gaya gravitasi dari matahari. Akibatnya nih, benda yang ada di sekitar Merkurius dan Venus akan tertarik oleh gravitasi matahari. Sementara, planet tempat kita tinggal, Bumi, memiliki satu satelit, yaitu bulan. Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya, planet terbesar di tata surya kita, Jupiter, memiliki 79 satelit. 4 satelit yang terbesar kita sebut sebagai satelit Galilean. Salah satu dari satelit Galilean, Ganymede, merupakan satelit terbesar di tata surya. Selanjutnya ada planet Saturnus yang memiliki 82 satelit. Yang terbesar adalah Titan sebagai satu-satunya satelit alami di tata surya yang memiliki awan dan atmosfer loh. Kita lanjutkan ke planet Uranus yang ternyata memiliki 27 satelit. Dua satelit yang terbesar dari 27 satelit alami adalah Titania dan Oberon. Kedua satelit tersebut adalah dua satelit alami pertama planet Uranus yang ditemukan. Dan terakhir adalah Neptunus yang memiliki 14 satelit. Yang paling besar bernama Triton. Jadi kalau kita perhatikan ya, Saturnus memiliki satelit terbanyak di tata surya kita ya. Ini data per 2019 ya. Asteroid merupakan objek luar angkasa yang juga mengelilingi matahari loh teman-teman. Tapi sebenarnya ya, apa sih isinya asteroid itu? Asteroid merupakan objek luar angkasa yang berupa batuan dengan tambahan komponen logam loh di dalamnya. Teman-teman, sebenarnya ada ratusan nih, bahkan ribuan jumlah asteroid di tata surya kita. Akan tetapi, mereka sebagian besar nih tersebar di antara lintasan antara Mars dan Jupiter yang kita kenal dengan nama sabuk asteroid ya. Jadi begini teman-teman, komet juga merupakan salah satu benda langit yang mengelilingi matahari dengan bentuk lintasan berbentuk elips. Komet terdiri dari debu dan es. Nah, ketika komet mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet akan menyublim menjadi bentuk serupa ekor ya. Komet terdorong oleh radiasi dan angin matahari, sehingga membuat ekor komet selalu menjauhi matahari. Jadi itulah asal-usul terbentuknya ekor komet teman-teman. Komet berasal dari sebuah wilayah di luar planet Neptunus. Wilayah ini kita sebut sebagai sabuk Kuiper ya teman-teman. Kita bahas yang pertama nih, yaitu meteoroid. Nah, jika sebuah asteroid pecah menjadi bongkahan batuan yang jauh lebih kecil, itulah yang kita sebut dengan meteoroid. Meteoroid merupakan batuan-batuan kecil yang melayang-layang di angkasa. Batuan-batuan ini mengandung unsur besi dan nikel, teman-teman. Ketika meteoroid melayang di dekat permukaan planet, meteoroid ini akan tertarik oleh gaya gravitasi dari planet tersebut. Ingat ya teman-teman, gaya gravitasi dari benda yang lebih besar
bisa membuat benda-benda kecil di dekatnya tertarik ke benda itu. Misalnya nih, meteoroid ini melayang-layang di dekat permukaan planet bumi. Meteoroid ini akan tertarik menuju ke bumi. Nah, di bumi terdapat lapisan-lapisan gas yang melingkupinya, yang disebut dengan atmosfer ya teman-teman. Ketika meteoroid ini menembus atmosfer bumi, kita sebut sebagai meteor ya. Gesekan dengan atmosfer bumi akan menghasilkan panas yang membakar batuan-batuan itu. Akan tetapi, terkadang tidak semuanya akan terbakar habis loh. Nah, terus yang nggak terbakar gimana ya? Nah, teman-teman, ada kalanya sisa-sisa batuan yang tidak terbakar mengenai permukaan tanah. Itulah yang kita kenal dengan nama meteorit ya. Meskipun meteorit merupakan gumpalan kecil, tetapi masanya bisa mencapai 34.000 kg. Seperti meteorit Anihito yang ditemukan di Greenland pada 1897. Meteorit yang jatuh akan membentuk kawah di permukaan tanah ya. Misalnya nih, sebuah meteor yang sangat besar pernah jatuh di Arizona dan membentuk kawah yang dikenal sebagai kawah Barringer dengan diameter sekitar 1.400 meter dan kedalaman sekitar 190 meter.